Halo Sobat Spansa, aku Anya dan aku Rara. Kita berdua di sini siap buat ngasih kalian jurus-jurus rahasia buat naklukin asesmen matematika kelas 8. Udah siap belum? Harus siap dong. Oke, kita ngaku deh. Dengar kata asesmen matematika tuh kadang suka bikin perut agak melilit dikit, iya kan? Tapi, tenang aja. Kita udah siapin trik-trik jitu biar materi yang kelihatannya susah jadi gampang dan seru banget. Pokoknya, setelah ini kalian bakal senyum-senyum deh pas lihat soal ujian. Bener banget kata Anya. Nah Sobat Spansa, ini dia nih peta petualangan kita. Kita punya 4 misi utama yang harus kita taklukkan bareng-bareng. Wih, lihat deh nama-namanya. Ada misi detektif kalimat, jurus keadilan timbangan, bahkan kita harus waspada sama jebakan Batman. Keren banget kan? Udah yuk, kita langsung mulai aja petualangannya. Oke, misi pertama. Saatnya kita semua jadi detektif handal. Tugas kita sekarang adalah memecahkan misteri apa bedanya kalimat terbuka sama kalimat tertutup. Siapin kacamata detektif kalian, kita cari petunjuknya bareng-bareng. Oke, para detektif. Jadi gini, petunjuk utamanya simpel banget. Kalimat tertutup itu kebenarannya udah pasti. Entah itu udah pasti benar atau udah pasti salah. Udah final. Nah, sebaliknya, kalimat terbuka itu yang masih misterius, yang bikin kita mikir, ini angkanya berapa ya? Itu karena dia punya variabel, atau huruf-huruf rahasia kayak X atau Y. Gitu loh. Tepat sekali detektif Rara. Jadi, inget ya, kalau ada huruf-huruf misterius, itu tandanya kalimat terbuka. Nah, sekarang waktunya tes insting sang detektif kalian. Coba perhatiin kasus di depan ini. Dari pilihan A, B, sama C, mana nih yang termasuk kalimat tertutup? Yang faktanya udah jelas banget dan gak ada misteri sama sekali. Coba deh dipikirin dulu. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B. Yes, siapa yang benar? Gokil. Selamat ya, insting detektif kalian tajam banget. Betul. Kenapa B? Soalnya ibu kota Jawa Timur itu Surabaya. Udah fakta, gak bisa dibantah. Nah, kalau yang A, kan ada misteri di huruf X. Terus yang C, ada misteri di kata suatu bilangan. Jadi udah jelas ya, A dan C itu kalimat terbuka. Misi pertama beres. Lanjut ke misi kedua. Namanya keren banget loh, jurus keadilan timbangan. Di sini kita bakal belajar cara naklukin yang namanya persamaan linear satu variabel atau PLSV. Ini jurus yang kepake banget Sobat Spansa. Oke, Sobat Spansa. Kunci utama dari PLSV itu cuma satu kata, keseimbangan. Coba deh bayangin timbangan. Biar seimbang, apapun yang kita lakuin di sisi kiri harus kita lakuin juga di sisi kanan. Nah, tanda sama dengan itu ibarat titik tengah timbangannya. Jadi semuanya harus adil dan seimbang. Nah, buat nyelesain soal PLSV, kita punya jurus andalan namanya jurus pindah kampung. Caranya gampang. Pertama, kita kumpulin yang sejenis. Yang punya variabel Y kumpul di satu sisi, yang angka doang kumpul di sisi lainnya. Terus ada aturannya. Setiap ada yang pindah kampung ngelewatin jembatan sama dengan, dia harus bayar tol. Hehe, benar. Maksudnya bayar tol itu tandanya wajib dibalik. Jadi yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Kayak di contoh ini, 2Y pindah ke kiri jadi minus 2Y. Terus minus 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Setelah itu tinggal kita eksekusi aja. 6Y dikurang 2Y jadi 4Y. 15 ditambah 5 jadi 20. Jadi 4Y sama dengan 20. Berarti Y-nya 5. Gampang banget kan? Jurus pindah kampung emang paling top. Oke Sobat Spansa, fokus ya. Misi ketiga ini butuh konsentrasi penuh. Kita bakal masuk ke wilayah yang agak sedikit berbahaya. Kita harus waspada karena ada jebakan Batman. Kita akan menguasai pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Sebenarnya, cara kerjanya itu milik banget sama PLSV tadi. Kita masih pakai jurus pindah kampung yang sama. Bedanya cuma satu, tandanya bukan lagi sama dengan, tapi pakai tanda pertidaksamaan. Ada kurang dari, lebih dari, dan teman-temannya itu. Tapi, disinilah letak jebakannya. Ada satu aturan super penting yang sering banget bikin banyak murid salah jawab. Makanya kalian harus hati-hati. Betul, jebakan ini kita sebut jebakan Batman. Soalnya, dia suka muncul tiba-tiba pas kita lagi nggak fokus, persis kayak Batman. Ini beneran harus diingat banget ya. Nah, ini dia aturan mainnya. Dengerin baik-baik ya Sobat Spansa.
Kalau di langkah paling akhir, kamu harus membagi atau mengali kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya wajib dibalik. Wajib ya, nggak ada tawar-menawar. Misalnya tadinya kurang dari sama dengan, harus dibalik jadi lebih dari sama dengan. Ini kunci rahasianya, biar selamat dari jebakan Batman. Akhirnya kita berhasil melewati jebakan Batman. Sekarang kita santai lagi di misi terakhir. Judul misinya lebih asik nih, mencari pasangan sejati. Tapi ini tentang himpunan dan relasi ya, bukan cari pacar. Oke, kita bahas himpunan dulu. Gampangnya, himpunan itu adalah kumpulan sesuatu yang definisinya jelas banget. Contohnya, kumpulan murid yang tingginya di atas 150 cm. Itu jelas kan, kita bisa ukur. Nah, contoh yang salah itu kumpulan murid yang ganteng. Loh, kenapa salah, Ra? Ya karena ganteng itu relatifnya. Menurut kamu si A ganteng, menurut aku bisa jadi si B. Nggak ada ukuran pastinya. Jadi ingat ya, kunci himpunan itu harus jelas dan nggak relatif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian relasi atau hubungan antar himpunan. Buat cari tahu apa nama relasinya, kita punya trik super gampang. Kuncinya cuma satu. Jadikan panah tersebut sebagai kalimat. Gimana tuh maksudnya? Langsung kita lihat contohnya aja ya. Oke, kita coba bareng-bareng. Ada himpunan A isinya 2, 3, 4, sama himpunan B isinya 4, 6, 8. Panahnya itu dari 2 ke 4, dari 3 ke 6, sama dari 4 ke 8. Yuk kita coba triknya. Kita tebak-tebak kata aja. Coba kita pakai kata faktor dari. 2 faktor dari 4, benar. 3 faktor dari 6, benar juga. Bisa sih, tapi kayaknya kurang pas, kurang spesifik. Coba tebakan lain. Gimana kalau setengah dari? Kita tes ya. 2 setengah dari 4, benar. 3 setengah dari 6, benar juga. 4 setengah dari 8, betul semua. Wah, ini pas banget. Nah, itu dia. Karena setengah dari ini paling pas dan cocok buat semua pasangannya, berarti itulah jawaban yang paling tepat. Gampang kan? Yes, akhirnya semua misi selesai. Kalian hebat banget Sobat Spansa. Kita udah berhasil ngumpulin semua senjata rahasia buat menghadapi asesmen matematika nanti. Yuk, sekarang kita rangkum lagi biar makin nempel di otak. Oke, ini dia rangkuman 4 senjata rahasia kita. Pertama, insting sang detektif buat bedain kalimat. Kedua, jurus pindah kampung buat soal PLSV. Ketiga, selalu waspada sama jebakan Batman di pertidaksamaan, yaitu balik tandanya kalau dibagi atau dikali bilangan negatif. Dan yang terakhir, trik tebak kata buat cari nama relasi. Diingat-ingat ya nama-nama jurusnya. Gimana Sobat Spansa? Kaliata matematika itu seru dan punya pola kan? Gak seserem yang dibayangin. Nah, kunci biar kalian jadi master dari semua jurus ini cuma satu. Rajin berlatih. Makin sering kalian ngerjain soal, makin jago juga kalian pakainya. Semangat terus ya, dan jangan lupa berdoa. Oke Sobat Spansa, cukup sekian dari kami. Kami yakin kalian pasti bisa. Spansa, go, fight, win!